Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi guys di part 2. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Yogyakarta. Mohon maaf guys, video kita menginap di Kebumen kehapus. Tapi gak apa-apa guys, kita mulai perjalanan dari Kebumen ke Jogja melewati jalur selatan via Daendels. Kita berangkat dari kota Kebumen jam 7 pagi, kita akan sampai di Jogja kira-kira jam 9 guys. Kita akan langsung ke Gunung Merapi ya guys. Ikuti keseruan kita ya guys. Kalau Anda suka video ini jangan lupa like dan subscribe video kita guys untuk menambah semangat saya membuat video. Kita sedang di Jalan Daendels guys. Jalan Daendels adalah sebuah jalan pos sepanjang 1100 km, 680 mil, di Jawa yang membentang dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Jalan ini kini menjadi bagian dari Jalan Nasional. Jalan ini dibangun atas perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, Herman Willem Daendels, tahun 1808 sampai tahun 1811. Hati-hati ya guys kalau melewati jalur ini. Kalau malam hari minim penerangan dan sepi. Tapi jangan khawatir guys, jalan ini mulus dan halus. Kita bisa memacu kendaraan sampai 100 km per jam. Kita santai sejenak di pintu masuk puncak Gunung Merapi. Tapi sayang jalur menuju puncak kawah Gunung Merapi ditutup, jadi kita foto-foto dulu di Merapi Lavatur. Setelah kita puas jalan-jalan ke Gunung Merapi, kita ke arah Malioboro guys. Kita menginap di Villa Rumah Wadah Malioboro. Rumah Wadah Malioboro adalah villa yang bangunan dan interiornya berkonsep klasik, sangat kental dengan tradisi Jogja, pasti nyaman menginap di sini guys. Selamat pagi guys. Setelah kita menginap di Rumah Wadah Malioboro, kita lanjutkan perjalanan kita ke Nepal Van Java guys. Kita berangkat jam 9 pagi. Perjalanan ke Nepal Van Java membutuhkan waktu 2 jam dari Malioboro. Nepal Van Java adalah desa kecil yang terkenal dengan rumah penuh warna di lereng berlatar pemandangan gunung yang dramatis. Nepal Van Java sebenarnya merupakan julukan untuk perkampungan di lereng Gunung Sumbing, yang disebut Dusun Butuh. Dusun Butuh berada di Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kita sudah berada di Nepal Van Java guys. Untuk masuk ke atas dusun, kita dikenakan biaya 15.000 guys. Saya rasa cukup murah karena pemandangannya sangat indah. Setelah kita istirahat dan menikmati pemandangan indah di Nepal Van Java, kita lanjutkan guys perjalanan kita ke Dieng Wonosobo. Dari Nepal Van Java ke Dieng ditempuh dengan jarak 68 km, atau sekitar 2,5 jam. Kita singgah di Wonosobo dahulu untuk istirahat dan isi BBM dulu. Sampai di Dieng kita langsung ke Batu Pandang Ratapan Angin. Kita bayar retribusi masuk kawasan sebesar 10.000 dan tiket masuk Rp15.000. Sekarang kita di Dieng Plateau guys,
di batu pandang ratapan angin, menikmati indahnya pemandangan dan sejuknya udara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sedang berada di Desa Pekasiran yang dahulu disebut Desa Legetang. Legetang adalah sebuah dusun yang bersama ratusan warganya, hilang, dalam semalam, 67 tahun silam. Dusun Legetang saat itu berada di Desa Pekasiran, sebuah desa di Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Dusun yang ditinggali 450 jiwa itu rata dengan tanah karena tertimbun longsoran Gunung Pengamun-Amun pada tanggal 17 April tahun 1955. Kini, Dusun Legetang tinggal nama, dikenang dengan sebuah tugu beton setinggi 10 meter. Tugu yang berdiri tegak di tengah ladang kentang milik warga itu sebagai penanda pernah terjadi bencana yang menceritakan peristiwa tragis masa lalu. Satu-satunya data yang bisa dijumpai pada tugu itu adalah pahatan marmer berisi daftar bencana di Pegunungan Dieng berikut jumlah korban. Pahatan tersebut berada di Desa Kepakisan, sebelah timur Desa Pekasiran, atau tepatnya di pertigaan menuju ke objek wisata Kawah Sileri. Di pahatan itu tertulis jumlah korban jiwa akibat terkuburnya Dusun Legetang yang mencapai 450 orang. Peristiwa tragis 67 tahun silam itu direkam dalam ingatan warga Desa Pekasiran. Hanya saja, saat ini sebagian besar warga itu sudah meninggal dunia. Kini, anak dan cucu mereka yang melanjutkan sebagai penutur kisah hilangnya Dusun Legetang. Sama seperti kaum Sodom Gomora, desas-desus bencana yang terjadi di Dusun Legetang ini dikaitkan dengan tindak tanduk warganya yang dianggap tak tahu diri. Dikisahkan bahwa penduduk Dusun Legetang selalu berlimpah dengan hasil bumi, tapi mereka selalu berbuat kefasikan, seperti berjudi dan pesta-pesta yang berujung pada perzinahan. Pada suatu malam di pertengahan bulan April tahun 1955, warga Dusun Legetang mengadakan pesta yang diisi tari lengger, minum minuman keras, dan perjudian. Meskipun hujan turun sangat deras disertai petir malam itu dan warga dusun lain tidak berani keluar rumah, warga Dusun Legetang terus saja asyik berpesta. Setelah hujan reda, terdengar suara gemuruh dan dentuman sangat keras. Namun karena belum adanya penerangan yang memadai membuat warga sekitar tidak berani mengecek ke asal suara. Keesokan harinya saat warga mulai beraktivitas, mereka dikagetkan dengan hilangnya puncak Gunung Pengamun-Amun dengan posisi seperti tumpeng yang terpotong atasnya. Hal yang lebih mengejutkan adalah Dusun Legetang sudah lenyap.
Tidak hanya tertimbun, tapi dusun tersebut yang awalnya rata telah berubah menjadi sebuah bukit. Diketahui dari prasasti Tugu Legetang, sebanyak 332 warga dusun Legetang dan 19 warga dari dusun lain terkubur hidup-hidup. Pada tanggal 16/17 April tahun 1955, kata tulisan dalam prasasti setinggi 10 meter tersebut. Menurut warga sekitar yang menjadi saksi mata, jika memang dusun Legetang terkena longsor dari Gunung Pengamun-Amun, harusnya setelah kejadian ada bekas longsoran di sungai yang mengalir dari gunung tersebut. Akan tetapi, yang terjadi saat itu dianggap tidak wajar karena puncak Gunung Pengamun-Amun seperti berpindah dan menimpa dusun Legetang. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana dan mara bahaya seperti itu. Kisah seperti ini menjadikan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah akhir perjalanan kita, guys. Jika kalian ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar ya, guys. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan kesalahan dalam video ini. Mudah-mudahan kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.